Oke, ketemu lagi di channel ini. Di depan saya sudah ada Motorola CP1300 yang tulisannya ini saya ganti Pofung karena saya tidak punya stiker Motorola lagi. Dan ini 1300 karena di bawah tombol program dan layar ini tidak ada tombol keypad angka ya, angka dan huruf itu. Jadi untuk CP1300 ini programnya lewat komputer yang jelas. Nah, ini saya tunjukkan untuk stikernya di belakang. Motorola CP1300 350 MHz ini ya, jadi UHF tapi low. Nah, ini kita akan berbagi di video kali ini untuk bagaimana memprogram radio ini, tentunya dengan menggunakan software ya. Sudah saya siapkan laptop Acer 4732Z ini, Windows 7 dan 32 bits. Karena pengalaman beberapa software yang lama itu saya pakai di 64 bits malah tidak bisa jalan. Nah, ini yang kita butuhkan selain komputer ini, tentunya kita butuh kabel data. Ini yang USB yang saya pakai, cuma memang tidak semua modul USB cocok ya. Nah, ini konektor yang menuju ke radionya, jack stereo 2,5 mm. Nanti yang kita masukkan ke radionya ya, ke HT. Nah, ini kita colokkan dulu USB-nya ke USB port di laptop ini. Nah, ini sudah saya colokkan ke laptop. Nah, sekarang ini ke HT ya, lewat yang sebelah sini. Buka dulu tutupnya ini, atau yang namanya tutup ekstramik ini, dash cover yang bawah ya, 2,5 mm jacknya, bagian yang bawah, lubang yang bawah. Nah, kalau sudah, ini sudah siap ya. Jangan lupa untuk dinyalakan HT-nya juga ya. HT tentunya harus dinyalakan. Nah, sekarang langsung kita menuju ke layar laptop. Oke, di tengah layar ini sudah ada satu aplikasi untuk membuka CP1300 dan juga untuk CP1660. Ini kita buka klik ya, namanya CPS ini. Kita double klik ya, CP series. Nah, setelah ini kita perlihatkan dulu ini ya, di toolbar ini ada file, edit, view, device, dan help yang terakhir. Ini di edit ini kita klik dulu preferences ya. Nah, ini ada untuk settingan komport, mau auto detect atau tidak juga bisa. Pilih bahasanya ada dua, Inggris dan Chinese kalau tidak salah ini. Kita oke. Kemudian sebelum kita read view-nya, di bagian view ini kita pilih yang expert ya. Ini kan ada basic dan expert. Kita pilih expert biar semua fitur-fitur menu-menunya keluar semua. Nah, setelah itu baru kita read ya. Read bisa dari sini yang saya tunjuk ini atau dari device. Ini juga ada read, sama saja. Kita read. Sudah jalan ya, sambil saya perlihatkan di layar HT-nya yang terjadi seperti apa. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini kita bahas dulu dari sini. Ini ada device information. Ini yang muncul adalah model number. Nanti kalau Anda googling ini, kode ini di Google Motorola ini itu keluar ini tipe apa, serial number, firmware version, code plug version, frekuensinya ini sudah kelihatan juga. Kalau ini 350 sampai 390 MHz, power range-nya low 1 watt, high 4 watt untuk yang ini. Nah, itu sama terakhir di program tanggal berapa ada semua. Kemudian general setting. General setting ini mengatur ini kalau pengen password ada di paling atas, code plug password. Kemudian audio gain level, ini suara speakernya itu mau seberapa. Ini 1 atau 2, kalau pengen agak keras ya 2. Kemudian di bawahnya ini ada microphone sensitivity. Ini kepekaan atau gain, mikrofon gain. Ini ada 2, 1, 0, minus 1, minus 2. Kalau pengen peka ya pakai 2. VOX tidak saya bahas ya, karena saya sendiri jarang memakai. Intinya sih tidak usah pencet PTT, bisa ngomong gitu. Kemudian ini backlight bisa auto dan toggle. Auto itu setiap kali kita mencet atau apa, ada kegiatan di HT, layar akan lampunya nyala. Kalau toggle harus dipencet dulu. Kita harus menugaskan satu tombol program untuk menjadi penghidup lampu. Kemudian tipe baterai, ini ada lithium, NiMH, dan high capacity lithium. Saya pilih yang lithium saja. Kemudian baterai saver, penghemat baterai itu normal ya. Kemudian TOT itu time of timer, pembatas kita berbicara berapa lama, itu dalam satuan second, S ya, detik. Tinggal silahkan dipilih. Kemudian ini TOWT,
timeout warning timer ini pengingat kalau sudah mau selesai TOT-nya. Kemudian ini ada prime channel yang diutamakan, itu mau pilih yang mana silahkan diklik. Kemudian di sini ada beberapa fungsi yang lain yang saya juga jarang pakai. Yang saya pakai ini biasanya scroll text. Scroll text itu kalau namanya panjang di layar itu, dia bisa bergerak. Jadi layarnya bisa bergerak dari kiri ke kanan. Kita bisa membaca semua tulisan di situ. Itu saya centang ya. Kemudian enable FPP ini bisa diprogram dari depan. Ini akan berfungsi maksimal di CP1660 karena di CP1300 itu tidak ada tombol angka maupun huruf di bawah tombol program yang di bawah layar itu. Kemudian ini tone alert, suaranya tone bunyi beep itu. Nah, ini ada pengingat untuk ketika baterai juga lemah. Kemudian ini user defined PL, ini maksudnya tone yang pengen kita buat yang berbeda dengan daftar tone yang sudah ada di HT ini. Ini ada 3. Jadi kan biasanya tone itu biasanya 88,5, 100, 77,7 atau berapa lah. Ini kalau mau dibikin angka umpamanya 108 itu kan tidak ada ya. Ini di sini Anda bisa membentuk sendiri. Dan di bawah ini sebenarnya sudah ada petunjuknya untuk mengisi, memilih di sini, tapi ya semuanya dalam bahasa Inggris. Kemudian kita kembali ke menu sebelah kiri lagi, kita kembali ke buttons. Buttons itu tombol ya. Ini ada tombol, 2 tombol yang di bawah PTT ini side button, tombol samping maksudnya. Kemudian front button, atau tombol depan yang ada P1, P2 dan P3. Nah, yang sebelah kiri ini tombol-tombol itu ketika dipencet pendek, yang sebelah kanan ini ketika dipencet agak lama fungsinya bisa berbeda. Nah, ini sudah ada yang isi seperti monitor di bawah PTT, kemudian channel, no alias, power level, backlight sudah ada. Nanti ini saya tambahkan yang side 2 ini channel scan saja biar nanti kalau scan enak. Kemudian saya juga pengen menambahkan di long press P1 ini saya pengen nambahkan talk around. Jadi kalau model RPU, nanti kalau RPU-nya padam kita masih bisa talk around, itu maksudnya kita menggunakan frekuensi output atau direkan. Kalau di tempat saya namanya direkan atau langsungan di outputnya. Jadi kita tidak bingung kalau pengen ngobrol dengan yang teman yang deket-deket. Kemudian DTMF signaling ini mengatur tentang nada DTMF, terutama dipakai di PTT ID ya. Ini ada pre time-nya berapa. Ini kita bahas di video terpisah nantinya khusus untuk CP1300. Untuk CP1660 sudah pernah saya bahas juga. Ini silahkan lihat di daftar video saya. Kemudian sampai di sini juga ada semua. Nah, ini biasanya diisi di sebelah sini. Kemudian ada phone. Ini saya tidak pernah pakai jujur saja. Kemudian DTMF call juga tidak pernah. Kemudian yang bagian bawah ini ada channel dan scan. Nah, ini scan ini nanti biasanya di sini di list 1 ini. Nah, ini nanti channel-channel yang ada di sebelah kiri yang sudah kita isi kita masukkan ke sebelah kanan. Nah, sebelumnya kita isi channel dulu ya. Ini kan sudah ada 2 channel. Nah, kita mau aktifkan channel ketiga. Caranya dengan channel enable ini. Ini diklik dulu, dicentang. Kalau tidak dicentang nanti nggak aktif dia. Kemudian channel bandwidth-nya pilih ini saja. Kemudian scan list ikuti. Kemudian yang bagian paling bawah di sini ini scrambling enggak usah kalau hanya breaker biasa seperti saya ya. Karena kan ini khusus untuk biar tidak didengarkan orang lain. Kalau kita ngebreaknya bareng-bareng di RPU di daerah seperti saya ya kan semuanya pasti bisa mendengar. Nah, ini ada satu fungsi yaitu RX only. Itu jadi ketika RX only ini dicentang seperti ini umpamanya, dia nggak bisa transmit, radio kita nggak bisa transmit, kita fungsinya mendengarkan saja. Nah, semua itu tergantung ya kita yang menggunakan. Nah, ini saya coba untuk RX ini, kita coba ya satu ya di 351 025 MHz. Nah, ini saya mau program direct ini. Jadi frekuensi receive dan transmitnya sama. Ini tinggal saya copy di sini. Nah, nih. Tinggal saya copy, ini sudah sama sebelah kanan 351. Powernya kita pilih high saja. Kita pilih high saja. Kalau pengen menambahkan tone,
Ini seumpamanya tone receive dan tone tone transmit kita kasih tone semua, tinggal dipindah TPL menjadi TPL. Ini fungsinya ada tone. Kalau tidak ada kembali ke CSQ tadi. Umpamanya kita pengen pilih ke 77,0, ya sudah 77,0 di sini samakan umpamanya 77,0. Ini tergantung Anda kebutuhannya seperti apa ya, karena kadang-kadang setiap orang itu kebutuhannya tidak sama. Nah ini yang direct ya, saya contohkan satu di channel 3. Lain sekarang kita ke channel 4. Kita kembali ke top ini ya. Ini di enable dulu biar aktif. Tandanya aktif itu apa sih? Sebenarnya di sebelah kiri ini biru, warnanya biru. Kemudian yang lain sama. Mohon maaf ya, ini agak seperti ini layarnya. Kemudian ini semuanya sama ya, semuanya sama. Kemudian nah ini kita coba di sini receive-nya di 356 MHz, kemudian transmitnya di 352 MHz. Kalau RPU kan biasanya yang dipakai tone. Kalau kita mau masuk RPU yang biasanya yang dipakai tone, yang transmitnya, yang receive-nya tidak. Ini umpamanya kita pakai tone, kemudian tone frekuensinya umpamanya 88,5, ini umum ya. Kadang ada juga yang pakai yang lain. 88,5, power levelnya high. Untuk PTT-ID saat ini belum, dulu kita bahas di video yang lain atau lihat video di CP1660. Nah ini satu lagi yang belum kita aktifkan di channel 004 adalah Low Torque Run. Tadi kan sudah saya aktifkan untuk tombol di program P1, pencet lama Low Torque Run. Low Torque Run itu nanti saya ngeberikan menjadi di RX di 356 semua. Coba ya, ini saya centang sudah. Ini sebenarnya juga ada ini di bawah keterangannya, cuma ya bahasa Inggris gitu aja. Nah untuk menambah satu fungsi lagi adalah scan. Tadi kan yang baru masuk channel 1, channel 2 yang tadi sudah bawaan, channel 3 dan 4 kan belum. Ini di yang bagian available sebelah kiri kita klik dulu channel 003, kemudian kita add. Nah ini jadi masuk di sini. Nah sekarang channel 004 juga kita tambahkan. Nah ini sudah masuk. Berarti sekarang semuanya sudah siap. Pengaturan tombol sudah. Ya, pengaturan tombol sudah, ini channel scan dan torque run juga sudah. Kalau ini mau Anda tambahkan yang lain silahkan. Karena kebutuhan saya dan Anda mungkin ya pasti berbeda lah, tidak sama. Setiap orang kebutuhannya tidak sama. Ini yang jelas kebutuhan saya ini, saya contohkan ini. Silahkan kalau mau berbeda itu tidak masalah. General setting juga banyak, ini bisa diatur sendiri. Password perlu ndak? Ya kalau saya sih ndak perlu. Kalau lupa kan repot. Bisa sih di crack, cuma kalau orangnya tidak bisa nge-crack kan malah repot. Nah itu. Nah ini sudah semua, tinggal kita write. Bisa lewat device kemudian write atau dari sini. Nih write ya. Oke, ke kanan sampai selesai. Kita tunggu dulu, baru 57%. Nah ini sudah ada suara kelunting, write device successful. Kita oke, sudah selesai. Kita kembali ke HT-nya. Nah, ini sudah selesai. Tentunya kita cabut kabelnya ya. Kemudian kalau sudah kita cabut kabelnya, jangan lupa kita tutup lagi dash cover. Karena ini ya walaupun murah tapi kadang rawan rusak. Nah ini sudah siap di channel 001. Ini coba saya pencet tombol ini ya, kan scan ini tadi. Nah ini sudah jalan scan-nya. Di tombol kedua di bawah PTT, tinggal pencet scan untuk mengaktifkan dan tidak mengaktifkan. Nah kita mau nguji tombol torque run tapi itu di channel 4. Kita pindah ke channel 4, pencet lama. Nah torque run enable, berarti sudah bisa berfungsi. Kalau kita pencet lagi torque run disable, berarti kita pakai mode RPU. Nah sekarang coba kita cek untuk channel 3 dan 4. Apakah frekuensi yang keluar itu sudah benar sesuai dengan apa yang kita program di komputer tadi. Nah kita harus ngecek untuk
channel 3 dan channel 4 kita cek pakai frekuensi counter saja ya biar kelihatan angkanya. Nah ini di channel 3 saya coba dulu channel 3 ya, itu kelihatan channel 3 frekuensi yang keluar harusnya 351. Nah betul 351 MHz ya, 351 MHz direct, transit dan receive sama. Kita ke channel 4 ini masih RPU. Nah di 352 sudah betul, sudah di 352 MHz. Nah kita coba pencet tombol P1 untuk talk around. Nah kita pencet lama sehingga talk around-nya muncul, jadi kita ada di direct, ini nggak pakai RPU, harusnya di 356 frekuensinya. Coba kita cek, kita pencet di direct atau talk around channel 4 ya, sudah betul 356,025 MHz. Jadi apa yang sudah kita setting di komputer tadi menggunakan software sudah masuk semua di Motorola CP1300. Sebenarnya hampir mirip-mirip saja dengan pemrograman dengan CP1660. Cuma perbedaannya kalau CP1660 itu masih dimungkinkan untuk pemrograman menggunakan cara manual atau tanpa menggunakan software. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sekiranya bisa membantu Anda untuk memprogram CP1300. Sampai jumpa.